semua. Selamat pagi, selamat Natal, dan selamat Tahun Baru buat semua keluarga besar Boniaga Family pada pagi hari yang berbahagia ini. Senang sekali pada hari ini saya bisa hadir di sini bersama dengan abang saya dan kakak saya, owner dari Boniaga Family. Pada pagi hari ini kami merayakan hari pergantian tahun ini, Bang, ya. Iya, iya. Yang sangat luar biasa di Boniaga Family. Ngomong-ngomong, Bang, saya mau langsung tanya sama abang saya nih. Oh, silakan. Saya mau bertanya nih, Bang, bagaimana perasaannya, Bang, selama tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 nih, Bang? Ya, semua keluarga Boniaga Family, juga para tamu-tamu anak-anak ya yang datang jauh-jauh ke sini. Yang pertama, terima kasih sudah hadir di tempat kita, ya, bahwa ini tempat kita bersama. Boniaga itu family, itu keluarga, berarti adalah kita semua satu rasa, satu keluarga, seperti itu ya. Selamat Natal, selamat Tahun Baru juga buat sahabat-sahabat saya, saudara-saudara kami dimanapun berada ya, para fans Boniaga Family dari Sabang sampai Merauke. Kami haturkan selamat Natal, selamat Tahun Baru untuk kalian semua dan juga untuk kami. Semoga kita sehat semua dimanapun berada dan panjang umur sehingga suatu saat nanti bisa saling menyapa di kemudian hari. Pertanyaanmu tadi, Andre, bagaimana menyikapi tahun 2020 seperti itu ya? Sebenarnya kalau soal menyikapi itu adalah fleksibel ya, tergantung orangnya. Tapi yang pasti kita tahu bersama, memang tahun 2020 ini anak-anak juga perlu tahu semua ya, tahun yang sangat sulit ya. Ibaratnya sekarang tahun bersejarah bagi dunia ya, umumnya, khususnya Indonesia. Terlebih-lebih kita musisi-musisi juga sangat berat lah. Tapi menyikapinya, ibaratnya kita ini sekarang sama seperti durian ini. Ini saya kasih tahu ada durian di sini. Tadi dibeli Boroni Raja ini. Entah dari mana, ini nggak ada musim durian, tapi ya itulah harus ada durian malam ini. Iya. Kalau kita pegang ini, Indre, ini tajam. Tapi membuka ini kita nggak boleh kasar. Ya, kalau kita belah begini, yang nggak ada tangan kita nanti pasti luka. Karena durinya sangat tajam. Berarti pakai perasaan, Bang? Pakai perasaan. Nah, setelah kita buka durian ini pelan-pelan, ya, dengan pakai perasaan tadi, akan kita temukan ada yang empuk di dalam. Ada rasa manis. Dan aromanya pun luar biasa. Jadi tahun 2020 yang bisa dikatakan adalah tahun pandemi, ya kan? Memang berat, ya. Tapi kalau kita telisik ya, kita buka pelan-pelan, di mana sebenarnya titik benang merahnya, samalah seperti durian ini. Yakin kita bisa menemukan yang manis, yang penuh warna di dalamnya. luar biasa. Jadi tergantung orangnya. Kalau kami menyikapinya, ya mengalir aja. Satu, bersyukur ya. Yang kedua, kita nikmati saja. Ya mau makan garam, mau makan ikan asin, mau makan daging, ya kita syukurin saja apa yang dapat hari. Sudah tidak bisa lagi kita seperti tahun-tahun sebelumnya, tinggal makan enak ini, tinggal pesan ini, boleh sesuka-suka kita. Sekarang kita mau makan di restoran yang mewah pun nggak bisa. Kayak kemarin itu sempat PSBB, harus pesan bawa pulang, seperti itu. Jadi sama halnya seperti saya contohkan, ini durian tajam, tapi dalamnya adalah manis. Bagaimana cara kita membuka itu supaya kita tidak terkena durinya, tapi bisa kita temukan yang manis itu. Seperti itu, Ndre. Berarti ada sesuatu hal yang baik kita ambil, Bang, ya? Ada hikmahnya, Bang, ya? hikmahnya dari kejadian tahun 2020 ini. Itu luar biasa memang abang saya ini. Bang Janus ini memang luar biasa. Dari tahun
udah beberapa tahun yang lalu saya kenal memang abang ini seperti ini. Semangatnya, motivasinya luar biasa. Amin, amin. Nah, Tapi bang, ya lanjut. ada kakak saya yang cantik di sini bang. Wait. Sebagai motivator apa tuh pendamping dari abang. Amin. Saya mau minta sedikit statementnya, Boleh. tanggapannya. Sebagai motivator atau yang mendukung abang, Buniaga itu biar bisa menjadi besar, bisa menjadi seperti ini, mengundang berbagai artis-artis yang udah tenar, udah ternama. Kemarin ada artis lah sudah saya tahu di sini, saya buka, saya lihat podcastnya di YouTube, saya tonton di YouTube. Saya ada beberapa artis yang sudah terkenal, terutama artis-artis tradisional atas gitu ya. atas, ya. Ini kakak, bagaimana tanggapan kakak? Kakak ini kan tahu 2019 sudah awalnya pandemi ini kak ya. Kita tahu perekonomian itu sangat anjlok. Tapi, 2020. sangat anjlok 2019, baru ke 2020. Tapi kakak bisa mempertahankan Buniaga ini eksis seperti itu. Monggo, bagaimana nih kakak, kakak saya nih? Ya, terima kasih kepada pemirsa. Tahun 2020 ini adalah masa yang paling sulit yang bisa kita rasakan sepanjang era berapa puluh tahun ini ya. Caranya hanya bersyukur saja. Bersyukur, memanfaatkan apa yang ada, selalu berpikir positif, apa yang bisa untuk kita buat, yang kebaikan kepada banyak orang. Itu aja sih motivasinya. Yang pertama, nah dengan adanya Buniaga Family ini kita merasa ada kegiatan yang membuat kita lebih rileks, lebih terhibur dengan mendengarkan penyanyi-penyanyi yang top, yang bagus-bagus. Jadi kita ikut terhibur, itu aja. Soal rezeki itu Tuhan yang ngatur lah semuanya. Bukan karena kita punya, bukan karena kita mampu, tapi memang Tuhan memampukan semuanya itu terjadi. Gitu aja Andre. Karena saya lihat begini kak, dari sosoknya abang ini berdiri, kalau tidak didukung dengan kakak, acara itu kurang sempurna saya kira. Karena banyak kakak buat live streaming. Kakak berbagi kepada semua artis-artis, termasuk seperti artis-artis Batak lah. Ya, abang ini juga seorang penasehat pembina di Parbi. Ya, abang ini. Jadi bagaimana menurut kakak, apa sih resepnya kakak buat bisa kakak itu berbagi sama artis-artis, sementara ini pandemi loh nih, pandemi. Merasa prihatin, kenapa kita tidak memanfaatkan saja, minimal berbagi dengan sesama, walaupun sedikit-sedikit, itu aja motivasinya. Itu memang Ingin berbagi bersama, memberikan dukungan kepada semua teman-teman, semampu kita aja. Jadi ini buat abang saya lagi nih, abang saya yang luar biasa ini, Lanjut. produser, owner daripada Buniaga Family. Ini banyak nih channel-channel YouTube ini luar biasa. Apakah kedepannya nanti memang bisa diandalkan begitu bang? Monggo bang. Jadi begini Ndre ya, sama teman-teman juga ada yang harus perlu saya sampaikan di sini. Dalam konten ini bahkan membuat satu ide itu, memang kami ada 3 orang di sini sebagai tim yang terlibat langsung. 3 orang. Itulah anak saya, adikmu, ya kan, yang paling laki-laki. Dia ini sebenarnya aslinya sarjana hukum, bahkan sudah lulus. Tapi dia ini motornya juga nih bang ya? Dia motor. Motornya Nah, nih. aslinya dia itu sarjana hukum, lulusan dari UKI. Bahkan dia sudah lulus kursus pengacara dari Dr. Okto Hasibuan. Sudah keluar itu ya, Sudah keluar sertifikatnya. sertifikatnya bang ya. Cuman karena usianya masih 23 tahun, karena persyaratan untuk buka kantor lawyer itu harus 25 tahun katanya. Itulah informasinya. Jadi kebetulan kan saya seorang bapak punya hobi atau bakat di bidang entertain lah ya. Nah, kalau
istri basicnya sebenarnya bukan entertain. Oh, Kakakmu ini bukan entertain. Basicnya dia medis. medis ya. Nah, cuman saat dia tahun-tahun sebelumnya, sebelum ini terjadi, saya bisa menyesuaikan diri bagaimana mengikuti istri supaya jadi orang medis. Saya juga ikut medis artinya. Artinya medis Berarti abang mendukung daripada ya mendukung dari kegiatan dari kakak ya. Nah, ternyata medis itu gampang kok. Tapi sebaliknya juga bang, kakak juga mendukung abang Nah sepenuhnya. itu dia. Jadi perlu saya jelaskan gini, Andre. Medis itu sebenarnya gampang. Bagaimana kita merasakan sakit seseorang itu seakan-akan kita sakit. Berarti Itu abang, sama sugesti kita supaya dia bisa terbantu gitu. berarti abang bawa seperti lagu itu bang. Nah, Abang seperti bisa lagu itu merasakan- ada alunan-alunannya. Abang merasakan arti lagu itu bang ya. Nah, suatu ketika sebenarnya nggak saya sampaikan juga istri saya ini tahu kemana arah pikiran saya itu, hobi main gitar, hobi ini. Akhirnya sebenarnya ide ini timbul dari dia sendiri. Nah, akhirnya kami setiap ngambil satu konten atau satu artis atau merekrut lagu ataupun podcast itu, kami bertiga harus berunding. Jadi kalau berunding ini 3. Ya. Kalau 3, kalau 2 nggak setuju, nggak jadi. Gitu. Jadi suara terbanyak bang ya. Suara terbanyak. Jadi kalau salah satu nggak setuju, masih dua orang tadi, baru kita kasih ke pengertian. Nah sebenarnya yang paling banyak jujur nih, pemirsa teman-teman, yang paling banyak ide ini justru saya kelabakan dari istri saya sendiri. Cuman ya saya sebagai pengambil keputusan atau juru analisa, ya harus bijak juga saya menyampaikan seperti ini. Kadang-kadang juga itu ada ada kontroversi lah ya, biasalah itu, nggak ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu kami ini. Tapi jujur pemirsa, teman-teman di sini juga ya kan, ide-ide itu muncul dari istri saya sendiri. Nah, saya hanya tanya, bagaimana keuangan, cukup nggak? Kayak bangun studio, bangun ruang live streaming, bangun ini. Jadi idenya kakakmu semua itu. Oh, kalau saya tinggal saya analisa. Kalau cukup dana, ya mari kita. Jadi seperti itu caranya mendukung saya. Pada intinya nih, keluarga lah gitu. Seperti itu, Ndre. Makasih, Re. Ini bang, ada pertanyaan saya bang. Bisa dijawab? Bisa juga enggak bang. Ya lanjut, yang bisa saya jawab akan saya jawab. Artinya begini bang. Abang sekarang udah menjadi seorang produser dan musisi bang. Penyanyi Ya. bang. Artis lah dibilang bang ya. Ya. Nah, bagaimana ide-ide abang itu sekarang ini, lagu-lagu abang ini sekarang udah banyak berkembang di YouTube. Nah, seperti saya bilang tadi, abang membuat di YouTube. Bagaimana bang lihat perkembangan YouTube ini sekarang bang ke depannya? Jadi begini, Ndre. Kita dalam membuat satu lagu, dalam membuat satu konten, jelaskan di situ alamatnya adalah kepunyaan Boniaga Family. Bukan punya saya, bukan punya istri, bukan punya anak, tapi punya kita bersama. Nah, pada intinya, Andre, semua kita yang ada di sini, apa yang sudah keluar dari mulut kita, itu sudah punya orang lain itu. Jadi kalau sudah kita buat konten, sudah kita buat lagu, kita buat kelempar ke publik, itu sudah milik publik. Artinya, publik punya kesempatan hak yang sama untuk mendengarkan, untuk menikmati. Publik itu hanya untuk bagaimana kita menyajikan supaya dinikmati masyarakat, supaya dinikmati pemirsa lagu-lagu yang kita buat itu. Sehingga kalau orang lain senang mendengarkan lagu-lagu kita juga bahagia kok. Akhirnya kita bikin warna. Ya, kalau kuning terus yang dilihat, ya orang juga bosan. Akhirnya kita bikinlah penuh warna konten kita itu supaya orang bisa senang. Tidak semua fans kita itu, pemirsa kita itu senang dengan nyanyi. Ada yang senang lawak, ada yang senang podcast, seperti itu, Ndre. Karena begini bang, saya juga ada YouTube saya bang. Lanjut. YouTube saya, tapi pengikutnya tuh bang, subscribe-nya cuma 200 orang aja bang. Jadi maksud saya tadi, YouTube abang itu bisa berkembang sekarang sampai hampir Ribuan lah, baru ribuan. Lebih bang, saya lihat itu. Ya. Udah lebih bang, lebih 2, sekian ribu kali itu bang, saya lihat. Nah, bagaimana ini bang memotivasi ini, menarik minatnya masyarakat dengan YouTube abang sendiri? Itu tadi yang saya bilang tadi, Ndre. Kita
dalam mencipta, dalam bikin kegiatan itu, apapun itu, kalau kami sama kakakmu mau kegiatan pesta, mau kegiatan suka duka dimanapun kita jalankan, ya penting hati yang tulus, hati kita dulu kita perbaiki, kita publik pasti menilai kok. Ibaratnya sekarang kita bikin YouTube ini, kalau memang tidak layak untuk di subscribe, publik juga nggak layak di subscribe. Jadi perlu memang gizi, perlu warna tadi ya dalam buat konten itu. Jadi supaya YouTube-mu itu besok bisa naik misalnya pelan-pelan ya. Jangan juga tiba-tiba melambung tinggi. Saya kira gini tadi Bang. Saya kira gini, harus saya mengundang Andolin Sibuya atau apa saya seperti Boniaga Family mengundang artis-artis. Jadi ini sebenarnya gini, yang pasti lakukanlah pekerjaanmu itu, terutama bungkuslah pekerjaanmu itu selalu dengan doa. Itu aja intinya. Minta doa supaya apa? Orang-orang yang mendengarkan diberkati Tuhan. Kita yang memberi juga diberkati Tuhan. Dan berusaha membuat yang terbaik. Nah, itu aja kok intinya. Nah, memang dalam komunitas pergaulan sehari-hari itu memang harus ada istilah, tidak boleh kita ego. Harus ada istilah jemput bola juga gitu ya. Lama-lama namanya promosi. Apa sih gunanya handphone ini? Hanya untuk main game. Ya percuma. Nah, manfaatkanlah itu. Ada wifi, ada ini, kita manfaatkanlah itu semua. Anak-anak juga begitu dimanfaatkan situasi itu. Tapi ya ajas bermanfaat apa? Kelak konten kita itu bisa diterima publik. Itu aja, Rek. Tapi yang paling spesial malam ini Bang, Apa itu, Rek? biasanya abang di tempat saya nih Bang. Nah, itulah. Ini undangan yang sangat luar biasa nih Bang. Buat saya ini, abang undang saya bisa wawancara seorang owner dari Boniaga Family dan kakak saya di sini sebagai motivator dari penggerak daripada Boniaga sendiri. Saya sangat bangga dan senang sekali pada pagi hari ini pas pergantian tahun ini Bang. Saya tak pengen tahu lagi nih Bang, setelah tahun 2020 begitu banyak program-program yang udah dijalankan Boniaga Family ini sendiri Bang, dengan menghadirkan artis-artis dari ibu kota, artis-artis yang sudah ternama Bang. Mohon tahu nih Bang, bocorannya sedikit buat penggemar nih Bang, apa planning dan program-program selanjutnya Bang dari Boniaga sendiri Bang. Gini, saya dulu yang jawab ya. Nah, boleh silakan. Jadi untuk tahun 2021 nanti banyak hal yang akhirnya ingin kita lakukan ke depannya. Semoga aja nanti kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Jadi setelah melihat, saya mau cerita sedikit. Awal mula kita terjun ke dunia YouTube ini, Andre, bukan karena disengaja sebenarnya. Kita nih karena keadaan sangat mencekam dari mulai bulan Maret ada pandemi itu, kita merasa sangat sedih dan mencekam seolah-olah hidup ini rasanya akan bagaimana nih hari esok. Kita penuh dengan ketakutan gitu. Kalau kita ketakutan setiap hari, ini nanti hidup ini pasti akan menjadi suram lah ke depan. Nah, kita alihkanlah perhatian kita dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Muncullah ide bikin YouTube ini. Kebetulan lagi muncullah inspirasi bikin lagu. Nah, jadi klop semua nih tadi ceritanya bertiga nih. Kami kebetulan di rumah Tapi bertiga. ngomong saya potong dulu Kak, bukan banting setir, ini kakak ini bukan jadi Tidak. konten YouTube dari medis jadi konten Oh, YouTube. enggak. Oh, enggak juga sih. Gini. Banting setir Kebetulan. kegiatan aja daripada tidur-tiduran. Nah, kebetulan saya itu sudah pensiun dini. Nah, jadi banyak waktu di rumah. Nah, disitulah ketika kita masuk dunia YouTube ini, kita berusaha sendiri belajar gitu, belajar dari orang-orang yang youtuber tuh seperti apa sih, Otodidak lah. supaya kita ini bermakna, bukan juga hanya ingin mencari subscribe atau apa namanya tuh viewers ya, tapi ingin apa yang kita perbuat itu bisa bermanfaat buat banyak orang, ada nilai positifnya.
untuk membangun, menyemangati, atau menghibur. Nah, itu sih sebenarnya tujuan yang paling utama di samping menghibur diri kita sendiri. Nah, untuk tahun 2021 kami ada memang membuat channel baru. Jadi tidak hanya kalau lagu-lagu dan seni itu mungkin di channel Boniaga Family. Tapi kami bikin channel baru sekarang, yaitu channel Boniaga TV channel. Wih, luar biasa Kak. Gitu. Yang baru dua konten yang masuk. Kenapa kami membuat ini? Supaya kita bisa lebih luas lagi membuat menyampaikan pesan, menyampaikan cerita kepada pemirsa, baik melalui kultur budaya Nusantara, kultur budaya Batak secara khususnya gitu. Jadi itulah mungkin nanti di konten yang di YouTube yang kedua ini. Sedikit Semoga. Kak. Sedikit Kak. Ini Kakak ini kan dari medis nih Kak ya. Iya. Nah, karena tadi Kakak menyampaikan kepada kita, kepada pemirsa bahwa Kakak akan membuat Boniaga TV channel ya. Iya. Kalau ada TV begini mau berkembang itu Kak, perlu kita dukung karena TV channel itu sangat berperan dalam mengedukasi masyarakat. Iya. Mau cari talent-talent. Penyanyi, pemain tagading, suling misalnya, pemain seruling, lawak, apa sajalah ya, atau stand up komedi. Ya penting bagaimana masyarakat ini dia punya talenta ya yang dari Tuhan itu tersalurkan. Kita buat Boniaga Family ini adalah jadi media penyaluran bakat-bakat tuh. Contohnya nanti ada guru kita ini semua berbakat puisi, monggo silakan. Bisa kesampaian lah niatnya ya. Itu aja program kita sih, nggak usah banyak-banyak. Yang selanjutnya program saya bagaimana caranya menciptakan lagu-lagu yang lebih bermakna lagi untuk untuk kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan kita sendiri. Itu aja sih program. Harapannya Bang, Harapan. 2021 ini Bang, buat artis-artis nasional dan artis-artis Batak lah Bang. Iya, ini sangat penting memang harapan yang pasti dari Boniaga nih Bang, Boniaga Family ini. Secara umum Dre, harapan kita adalah bagaimana memajukan usaha ini dengan cara-cara kita sendiri, dengan cara kita berkolaborasi, bermitra dengan teman-teman. Tapi pada intinya semua apapun pekerjaan kita itu kita bungkuslah dengan selalu berdoa. Kita serahkan sama Tuhan. Ya, kelak Tuhan memberkati usaha kita ini. Amin. Orang lain juga terberkati. Itu aja sih harapan kita ke depan. Oke lah Bang, sebelum kita lanjutkan nanti lebih lagi santai-santai ngobrol-ngobrol santai kita ini, Ya. kita nyanyi dulu nih Bang. Ya, Iya, iyalah. nyanyi Ini kan dulu. Boleh. udah ini Tapi pergantian tahun ya, Bang. kebang lain sudah ngeliatin dari tadi nih. Yang lain Ya, ada minum teman-teman, boleh kalau boleh. di kampung kami namanya kembang loyang ya. Oke, teman-teman, mari kita nyanyi dulu satu lagu dulu ya. Kami dulu ya, lagu Batak. Ibaratnya ini di buku Ende namanya. Perpisahan tahun 2020 ke 2021. Judulnya Nung Salpu Tahun Daburuki. Nyanyi semua sama-sama. Boleh. Nung Salpu Tahun Daburuki. Oh mau puji Tuhan ki, saya bila moti ototo toni kuro dagingku, saya bila moti ototo toni kuro dagingku. Oh Yesus asiroha paian denggami basa useri tahun baru
yang toko Useri tahun nai baru Bina sahuri yang toko. Shalom saudara-saudaraku. Setahun sudah anugerah Tuhan menyertai. Setahun sudah kebaikan Tuhan dinyatakan. Setahun sudah kita lalui dan terbukti kasih setia Tuhan nyata. Malam ini marilah kita merenungkan sejenak betapa besar kasih dan berkat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, sehingga kita dapat sampai di penghujung tahun ini. Dan semua kesalahan, kekurangan, kelalaian, kepahitan, serta penderitaan akan lenyap seiring dengan berlalunya tahun 2020 ini. Sebab tak layak kita membawa semuanya itu untuk menyongsong tahun anugerah dan penuh dengan harapan dan berkat di tahun 2021. Marilah kita lebih lagi peduli sesama dan lebih mengasihi sesama. Jadi akhirnya saudara-saudara terkasih, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Tahun yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Allah beserta kita. Immanuel. Selamat tahun baru. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti datang ada, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti datang menghadang, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Terima kasih kami sampaikan buat semuanya. Demikian Pertemuan Iya. kita malam tahun baru ya. tahun baru di Boniaga Family bersama kakak saya Iya. Ratna Boru Purba, Iya. seorang medis dan juga sekarang ini pengusaha. Lagi menghibur diri. Pengusaha. Nah, dan abang saya ini produser, Bang Janus Silalahi, produser dan owner dari Boniaga Family sendiri. Terima kasih, jumpa kembali bersama dengan kami di Boniaga Family Channel. Horas, horas, horas.